Poco F4 GT di tahun 2023 ini harganya sekarang bekasnya yang sangat kelihatan baru hanya sekitar 6 jutaan aja. Ini menjadi Snapdragon 8 Gen 1 termurah yang kalian bisa cari. Karena Zenfone 9 sekarang harganya cukup mahal ya. So, mari kita langsung aja review Poco F4 GT di tahun 2023. Let's go! Halo guys, nama gue Sam dari StepTech dan mari kita langsung aja review si Poco F4 GT. So, seperti biasa untuk harga dan speknya. Harganya ini gue beli ya kondisinya bekas, tapi bekas tuh ini full set bisa kita lihat resmi dan garansinya masih panjang banget. Kalau nggak salah ini salahnya beli waktu bulan Maret, jadi masih sampai tahun depan garansinya. Ini gue beli di harga 6,8 juta. Kalian pasti bisa nyari di Tokopedia atau Shopee lebih murah atau lebih mahal untuk bekasnya. So, gue bakal taruh link di deskripsi untuk search bar aja ya, jadi kalian bisa nyari sendiri. Soalnya ini mendingan cari sendiri, jadi kalian bisa nyari yang bener. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper Hoshino Ai, gue udah taruh link wallpapernya juga di deskripsi. Nah, untuk harga segitu, ini lumayan juicy speknya. Pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1. Terus dia punya layar 6,67 inci, AMOLED 1 billion color, 120Hz display, udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass Victus, USB Type-C, dan juga dia udah quad speaker, ada NFC, dan juga punya baterai sebesar 4700 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 120 watt, yang pastinya chargernya ada di box. Nah, terus untuk si desain dan displaynya mari kita omongin. Pertama untuk desainnya. Ini desainnya gue suka banget guys. Desain belakangnya terutama, gue kira ini bakal warna cengengesan kuning, tapi ternyata ini warnanya tuh lebih ke arah gold ya, gold kekuningan. Keren sih, gue suka banget ini warnanya. Dan juga dia itu kanan kiri hitamnya bertekstur, jadi kerasa kayak bird-bird gitu kalau pakai kuku. Overall, desain belakang cukup keren, cukup gamer banget. Dan juga untuk desain sampingnya juga dia warna hitam ya frame-nya, jadi kelihatan keren, kelihatan satu tema. Dan untuk build-nya juga ini sangat premium ya pastinya. Frame samping terbuat dari metal, kerasa sangat solid banget. Beratnya juga ini sangat enak, beratnya tuh dia ada di 210 gram. Jadi pas banget ya, masih kerasa berat, nggak kerasa murahan. Dan juga untuk one-handed usage, ini menurut gue masih cukup oke, karena dia 6,67 inci, tapi agak sedikit lebar, nggak panjang-panjang banget, jadi masih lumayan nyaman. Dia itu aspek rasionya di 20:9 ya. Nah terus untuk si displaynya sendiri, ini displaynya menurut gue, layarnya cukup bagus. Dia ini sangat bagus untuk HP gaming ya. Untuk gaming phone ini layarnya menurut gue sangat bagus banget. Buat dipakai buat nonton, buat gaming, layar kerasa vibrant, view angle perfect, dan juga dia enak banget untuk dilihat, kerasa clear, jernih, dan sangat nyaman. Tapi kalau misalnya mau dibandingin dengan kayak Xiaomi 12 Lite, masih lebih bagus di Xiaomi 12 Lite menurut gue. Dan juga untuk visibilitas di bawah sinar matahari, HP ini bisa cukup terang, bisa kita lihat tuh. Kondisi luxnya itu lagi terang-terang banget, layar masih kelihatan dan masih usable. Nice. Nah terus untuk keyboardnya, ini keyboardnya gak ada touch sama sekali. Dan untuk haptiknya ini guys, damn. Haptiknya ini salah satu selling point terbesar dari HP ini. Ini haptiknya benar-benar high quality banget guys. Setara dengan HP flagship malah. Sangat punchy, sangat bulat, dan ini ngingetin gue sama haptik di Google Pixel. Enak banget ngetik keyboard pakai Poco F4 GT, terutama kalau misalnya kalian pakai Gboard ya, bukan pakai Face Moji-nya Xiaomi. Coba pakai Gboard, ini ngetiknya mantap banget, kayak pakai Google Pixel ini ngetiknya. Nice. Nah terus untuk NFC, yang pastinya ada posisinya seperti biasa di kamera. Kalau misalnya kita coba scan, keblem, gak ada masalah sama sekali ya. Dia bisa nge-scan dengan cepat dan dengan baik. Oke, selanjutnya untuk biometrik. Ini fingerprintnya yang pastinya gak fancy under display ya. Dia fingerprintnya tradisional, nyatu sama power button. Tapi ini kecepatannya memang khas Xiaomi banget. Super cepat, super akurat, pretty much instant to unlock. Mantap lah pokoknya. Nah, terus selanjutnya mari kita bahas untuk si audio quality-nya. Ini yang gue agak nyesel atau agak disappointed ya. Ini HP nggak ada headphone jack. Yang menurut gue untuk gaming phone nggak ada headphone jack tuh aneh banget. Kenapa nggak lihat kayak nomor 1 aja? Kayak ROG Phone. ROG Phone aja masih ada headphone jack kan. Menurut gue seharusnya semua HP flagship gaming phone atau HP gaming phone in general ada headphone jack, tapi ini nggak ada sayangnya, jadi karena harus pakai converter. Dan pas gue pakai converter, gue pakai headphone Moondrop 2. Ini yang disayangkan lagi, sebenarnya kualitasnya tuh bagus banget, makanya sayang banget nggak ada headphone jack. Ini kualitas audionya sangat bagus banget pas gue coba pakai tes IEM. Itu bener-bener ngebuat suaranya jadi lebih improve ya.
moon drop cu gue. Lebih kebuka, lebih luas, jadi kayak dengerin di desktop, dan masih bisa nge-retain balance audio quality, masih nge-retain bright-nya dari si moon drop cu, dan masih nge-retain suara yang crispy khas moon drop cu, tapi nge-improve untuk soundstage-nya. Bagus lah ini kualitasnya. Full volume juga ini bisa keras banget, di volume 35% udah sangat keras. Dan untuk speakernya, ini gue memang berharapnya terlalu besar sih ya. Dia bilang ini quad speaker, dan gue kira ini kualitasnya bakal mind blowing, tapi menurut gue ini kualitasnya bagus untuk harganya. Suaranya ini punya soundstage yang memang lebih luas dari biasanya karena quad speaker, tapi overall quality-nya menurut gue ini oke-oke aja. Vokalnya oke, bassnya agak kurang tapi masih clear, soundstage-nya cukup bagus seperti yang gue bilang, dan juga clarity-nya menurut gue biasa aja. Kalau bisa mau dibandingin dengan iPhone 14 Pro Max, menurut gue masih bagus di 14 Pro Max karena dia punya suara yang lebih dynamic. Kalau ini kayak lebih ke arah flat balance suaranya. Dengerin aja nih kualitas audionya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa dengerin suaranya lebih detail. Ini gue tes di Dolby Atmos nyala biar bassnya keluar. Check it out. Oke, so selanjutnya mari kita bahas untuk kamera quality-nya. Pertama untuk foto quality-nya. So, kamera belakang ini memang HP bukan HP buat foto ya, ini HP gaming, tapi kameranya, main kameranya menurut gue cukup capable. Ini main kamera 64 megapiksel. Kamera keduanya ini hanya 8 megapiksel aja, ultrawide, dan kamera ketiganya ini yang nggak berguna ya, hanya makro aja. Nah, untuk kamera depan dia itu 20 megapiksel, bisa nge-record di resolusi Full HD 60 fps. Untuk kualitas kamera belakang dan ultrawide-nya, ini kamera belakangnya pertama yang main kameranya cukup bagus. Dynamic range oke, gambar kelihatan clear, kelihatan jernih, foto masih cukup bagus lah. Detailnya juga cukup bagus dan gambar cukup vibrant. Tapi memang bisa kita lihat pas kita switch ke ultrawide-nya ini bener-bener bottleneck banget ya. Ultrawide-nya dia punya exposure yang kurang bagus, dynamic range yang buruk, dan yang pastinya karena hanya 8 megapiksel, detailnya juga kurang bagus, dan kalau misal foto di kurang cahaya, banyak noise. So, menurut gue kalau kalian mau pakai ultrawide itu kalau misal mepet aja ya. Kalau misal kalian lagi bisa pakai main kamera, usahain pakai main kamera aja. Nah, terus untuk foto low light, HP ini ada night mode yang pastinya, dan kualitasnya cukup oke, jernih, gambar kelihatan bagus, noise-nya minim, dan juga masih terang. Cukup bagus lah, asal jangan pakai ultrawide, main kamera aja. Dan untuk kamera depan, ini stability cukup oke. Memang kalau misal di belakang subjeknya tuh ada cahaya terang, itu agak susah fokus, tapi masih bisa kelihatan, at least masih usable. Dan untuk kualitasnya sendiri ini cukup bagus, sharp, vibrant, dan enak dilihat. Bagus lah fotonya, cuma memang khas HP Cina ada kayak filter-filter gitu. Nah, terus untuk si video recording sendiri, HP ini untuk kamera belakang bisa nge-record di resolusi 4K 60, 4K 30, dan juga 1080p 60 fps. So, gue bakal tes ketiga resolusi tersebut. Ini dia tesnya, check it out. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. Kelihatannya sih jernih walaupun tadi di daerah sini ada sedikit noise ya karena gelap. Tapi ya, stabilisasi kelihatannya oke walaupun dia nggak ada electronic image stabilization. Ini kalau fokus detailnya cukup decent. Dan juga ini dia nggak ada durasinya ya, bisa kalian record selama mungkin sampai storage habis. So mari kita langsung aja moving on ke 4K 30 dan 1080p 60. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps di Poco F4 GT. Bisa kita lihat cukup bagus juga. Ini kondisinya terang, cerah banget, tapi agak mendung ya itunya si awannya. Labil, ini weather labil. Bisa kita lihat ini lagi ada naik turun jalan juga, cukup stabil. Dan ya, kalian juga bisa lihat gimana kualitas speaker, mikrofon. So langsung aja kita ke 1080p 60. Dan ini dia video recording pakai resolusi 1080p 60 fps. Lebih smooth, lebih safe storage. Tapi apa sih kualitinya menurut gue sih untuk zaman sekarang agak kurang worth it ya. Mending ke 4K 30 daripada 1080p 60 sih menurut gue. Tapi ya itu personal preference.
Dan ini dia kualitasnya seperti ini. Di depan ada voice itu, kita coba tes gimana stabilisasinya. Cukup oke. Dan ya, kita langsung moving on ke si gaming performance. Oke, mari kita moving on ke si gaming performance ya. So, untuk gaming performance, HP ini pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang memang terkenal cepat panas ya. So, untuk game performance-nya bisa kita lihat, gue coba tes main Honkai Star Rail. Gue sebenarnya tesnya lama banget ya, sekitar hampir 1,5 jam, 2 jam lebih gue tes sambil main di tempat tidur. Dan ini memang HP-nya gue rasa cepet banget panas. Oh ya, by the way, ini gue pakai solder button juga ya. Kalau misal gue off screen testnya tuh, ini gue matiin di B-roll, tapi aslinya gue pakai solder button buat lari. Itu solder buttonnya by the way, haptiknya cukup enak, cukup bagus, dia cukup clicky, ngingetin gue sama PSP Go. Balik lagi ke performance-nya. Ini performance-nya gue set di settingan high setting, FPS 60. Ini memang HP-nya cepet banget panas. Cepet banget panas di tangan, tapi yang gue rasa walaupun dia cepet panas, baterainya nggak terlalu cepet boros. Dan juga performance-nya masih bisa nge-retain, terutama untuk Star Rail ya. Masih bisa nge-retain yang playable. Nggak sampai stutter, nggak sampai FPS yang buruk. Masih, FPS-nya tuh masih smooth, masih sekitar 50 FPS-an, dan juga stutternya tuh masih nggak ada. Jadi walaupun ini HP-nya memang cepet panas, yang gue rasa dia performance-nya masih surprisingly well, surprisingly bagus. So ya, pretty good. Kelemahannya mungkin ini memang cepet panas, cepat ngerusak baterai ya, tapi performance sendiri ini masih cukup solid. Very nice. Dan untuk main game rhythm, ini HP juga sangat bagus. Gak ada masalah sama sekali main Bandori, difficulty tinggi, gak ada touch ataupun audio delay sama sekali. Semua kerasa smooth, enak banget. Cuma memang yang pastinya gak seenak kalau misal main di iOS atau di iPad ya. Tapi untuk kelas Android ini udah cukup responsif. Alright, ke UI experience sendiri. Kalau misal kita ke settings nih ya, kita scroll ke atas, sorry bukan di bawah, ke atas. Ini sudah di MIUI 14, pas gue nge-record di bulan Mei. Dan Android 13, udah paling baru ya, udah paling top narkotop. Dan ini performance-nya gue bisa bilang, MIUI 14 gue sangat salut sama Xiaomi lah. Sekarang Xiaomi setiap update memang improve-nya tuh lebih ke optimisasi daripada niru-niru brand sebelah, yang gue sangat suka. Ini memang MIUI 14 di pair dengan Snapdragon 8 Gen 1, kerasa sangat smooth, launch aplikasi super cepet, multitasking oke banget. Ini RAM-nya 12GB, jadi multitasking gak ada masalah ya guys, no problemo. Overallnya performance-nya untuk day-to-day usage sangat cepat, sangat akurat, ya kerasa kayak HP flagship lah. Bener-bener GT-nya tuh kerasa, if you know what I mean. Kalau mau dibanding dengan Poco F4, ya jauh lebih cepat di sini lah yang pastinya. Nah terus, selanjutnya untuk DRM info. DRM info sendiri ini untuk color gamutnya, surprisingly sudah true, mantap, dan support Dolby Vision plus HDR10+, dan yang pastinya sudah di Widefine L1. Nah, untuk signal testnya, kita bakal tes signalnya sendiri ya. Untuk SIM-nya sendiri, gue pakai Telkomsel by the way. Kita bakal tes ke Batu Nunggal. Sekalian cek juga apakah dapat 5G atau enggak, karena HP ini support 5G. So, mari kita langsung aja ke Batu Nunggal. Oke guys, so waktunya tes signal 5G seperti biasa. Khas HP Android, ini gue di Batu Nunggal, iPhone keterima 5G. Di Poco F4 GT dia bisa kita lihat 4G-nya 4G Plus, malah udah prefer 5G. Kita lihat apakah download speed-nya download speed 5G seperti HP Android lainnya. Aneh banget ya, ada apa dengan Batu Nunggal 5G dan Android 5G, aneh sekali. Kita coba scan. Unpad. Oke. Download speed oke, tidak oke. Jadi dia kayaknya nggak nangkep 5G sama sekali nih. Download speed-nya agak sedikit meh. Padahal lagi ini di luar ya, dan juga ini sepi banget loh guys Batu Nunggal, soalnya lagi pada bermain kayaknya, masih pada mudik pas gue nge-record video ini tanggal 30 April. Gue pada balik-balik. So ya, sinyal sih menurut gue cukup oke untuk kelas 4G. Tapi memang 5G-nya agak gak jelas memang Android itu. Gak cuma HP ini ya guys, semua HP Android yang ada 5G nggak pernah munculin 5G-nya di Batu Nunggal. iPhone munculin, iPhone 13 Pro Max gue, 13 mini, 14 Pro Max munculin, tapi Android suka nggak aneh. Anyway, segitu aja sinyal tesnya, kita langsung aja balik lagi ke studio. Oke, udah balik. Next kita tes untuk si battery testnya sendiri, battery life sendiri. Ini baterainya memang kelihatan kecil ya untuk gaming, hanya 4700 mAh baterai, tapi at least dia dikasih charger yang super duper cepat, 120 watt. Yang kata ratu advertise-nya, dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu 17 menit. Itu super speedy banget. Untuk ketahanan baterai, HP ini surprisingly sangat bagus ya. Gue tes di pemakaian yang cukup berat, dipakai gaming lama,
Ini HP masih bisa bertahan sekitar 1 hari, masih bisa bertahan cukup bagus. Dengan sisa baterai 5%an itu gue dapat SOT kira-kira sekitar 6 jam. Itu full gaming dan juga sosial media dan untuk YouTube ya. Jadi pemakaiannya cukup berat. Cukup solid menurut gue ini battery life-nya. Dan yang super impresif yang pastinya charging speed-nya. Ini seperti iklan, ngecasnya gue dari 0 sampai 100% itu hanya butuh waktu sekitar 20 menitan. Sangat cepat banget. Jadi ya, walaupun baterainya menurut gue agak sedikit kurang besar, tapi charging speednya udah mantap sih, nggak ada masalah. Impresif. So, sebelum kita masuk ke konklusinya, kita omongin kelemahan dulu. So, apakah ada kelemahan di HP ini pas gue pakai? Yang pastinya seperti tadi gue bilang, di gaming performance ini kelemahannya HP-nya memang cepat panas banget. Yang artinya walaupun di HP ini gak nge-efek performance, tapi bakal nge-efek battery health yang pastinya ya. Bakal cepat rusak baterainya. Jadi keep in mind kalau misalnya kalian main game berat kayak Honkai Star Rail atau Genshin Impact, ini HP bakal cepat panas dan yang pasti bakal nge-destroy baterainya lebih cepat. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih nge-save battery health-nya, mungkin turunin settingnya ke low aja biar nggak cepet panas ini HP. So, yang kedua, yang pastinya nggak ada headphone jack. Gue itu agak disappointed karena ini kualitas DeX sama M-nya ini bagus banget. Jadi ya itu sayang sekali. Dan ya cuma segitu aja mungkin kelemahannya, nggak ada yang big deal selain itu. Overall ini sangat bagus, nggak ada masalah sama sekali. Untuk dipakai HP utama, mungkin kameranya bakal agak sedikit kurang ya. Karena ini ultra wide-nya sangat burik menurut gue. Kalau aja dia ultra wide 12 megapiksel, mungkin ini bagus. Tapi sayangnya ini hanya 8 megapiksel dan sangat mediocre. Jadi ya main kameranya aja yang bagus, sisanya sih biasa aja. So ya 3 kelemahan ya, kamera, headphone jack, sama si panasnya. So, mari kita langsung aja ke konklusinya. Apakah di harganya sekarang 6 jutaan HP ini worth it? Menurut gue sih ini HP cocok banget diperuntukkan buat para gamers ya. Dia punya performance yang solid banget walaupun panas tapi masih sangat solid. Punya desain yang sangat gamer. Punya tombol-tombol gamer seperti shoulder button kayak R1, L1-nya tuh kayak di PS4. Nice. Terus dia punya layar yang sangat gorgeous. Build quality yang super solid. Dan juga untuk harganya, base modelnya punya storage yang besar dan juga RAM yang sangat bagus. Overall ini menurut gue solid banget. Speakernya mantap banget juga. Tapi, kalau misalnya kalian bukan gamer, gue saranin kalian mending ke Xiaomi 12 Lite aja ya. Kalau misalnya kalian ingin merek Xiaomi lagi. Itu menurut gue lebih bagus. Atau ke merek lain seperti Galaxy A54 untuk entertaining atau untuk overall UI experience. Menurut gue sih One UI masih lebih superior. Tapi ya, itu pilihan kalian mau Xiaomi atau Samsung untuk selain gaming. So ya, cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur kelewat atau mulai kecepatan, sorry about that. Kalau misalnya kalian punya saran atau ingin nge-review HP apa lagi, gue bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video lainnya.